shop. Karena coffee shop ini kan ruang bebas. Semua orang boleh untuk membayar makanan dan minuman di sini. Dan coffee shop ini setahu kami ada AC-nya dan ada lampunya, begitu ya. Tetapi ketika kami akan membayar makanan dan minuman yang akan nanti dinikmati oleh tamu-tamu kami. Tetapi kan seharusnya kami juga mendapatkan fasilitas berupa AC dan lampu. Tetapi dengan sangat menurut tragis ya. Iya, ini tragis sekali gitu ya. Intimidatif ini, gitu ya. Intimidatif ini. Dengan sengaja AC dan lampu dimatikan supaya kita tidak betah di sini. Yang namanya Mas tadi, yang dari keamanan, Mas itu tadi malam kan konfirmasi ke saya, dibatalkannya pun saya tuh kondisi dimatikan listrik di tengah rilis buku. Analisis ilmiahnya ada analisis error level analysis, ada kemudian Dr. Resman sangat dalam mengulas soal digital forensik, kemudian Dr. Tifa akan mengulas soal neuropolitika dan juga tentang behavioral neuroscience ya. Itu semuanya ada dan buku ini tebalnya jauh di atas dari 500 buku ini kita lakukan self launching tim yang hijau alhamdulillah sudah datang ke Yusi Mbak Iskun Dati sama Mbak Anak kemudian kemarin di Mbak Aida kan yang terjadi transaksi nah dan ketika kampus ini dibuat waktu itu kami atau senior tahunnya di kampusnya sendiri itu kan sangat-sangat bagus dan itu ternyata kami alami juga sekarang tapi insya Allah karena kami niat dengan niat baik ya meskipun saya tidak menuduh ya saya tidak menuduh bahkan kemudian Makanya hasil dari ini disampaikan ke manajemen Mas gitu loh. Jadi kan kita belum bicara. ya makanya gini. Nggih, Betul. Jadi Mas Bangun gitu. Tadi malam panjenengan menghubungi saya dulu Ya, ketika saya sampaikan apa adanya kepada panjenengan gitu, kemudian disampaikan. Nah, yang kemudian patut saya sayangkan dan teman-teman saya sayangkan, kenapa dari pihak panjenengan? Tadi aja jenengan baru saya telepon. Ngeten Pak, sebentar. Jenengan tadi saya telepon, malah jenengan belum tahu kalau dibatalkan dari UC. Mestinya ngeten lho. Makanya tadi kan saya tanya untuk perizinan, proses perizinan ada enggak? Lho nggih. Sementara tadi malam Nyun Sewu, saya kan bilang karena saya diberitahu oleh Mbak Tifa yang diamani oleh mereka bertiga itu juga baru hari Sabtu, Kamis. Mas Roy kontak saya hari Sabtu sore, kemudian Mbak Tifa juga Sabtu malam gitu. Makanya saya bilang, memang kaitannya dengan perizinan, saya berpikir seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik. Nggih, toh acara ini ya diselenggarakan oleh kami yang notabene juga alumni UGM. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di sini tidak melakukan orasi atau aksi yang sifatnya unjuk rasa, nggih. Jadi kalau kemudian kemarin yang disampaikan oleh Mbak Aida, nggih, kaitannya dengan konferensi pers, memang betul. Jadi gini Pak, kenapa kemudian kami tarik untuk kami terima di dalam? Karena tadi waktu kami di teras kan teman-teman media kan belum datang. Nah, begitu teman-teman media datang supaya tidak mengganggu pengunjung kafe yang lain sehingga kami ajak untuk di dalam. Gitu, Pak. Oke. Nah, kalaupun kemudian tadi kami juga siapkan banner sementara dari pihak manajemen juga melarang, sudah kami gulung. Oke. Oke, sudah kami taati. Ngaten. Dan yang kedua, kalaupun kemudian tadi kaitannya dengan buku harus disingkirkan dulu, ya tadi kami sudah minta. Buku sudah kami minta untuk disimpan aja Mbak Tifa, tadi sudah saya bilang begitu. Nah, kalaupun kemudian ini tadi, sebetulnya moderator acara ini saya, ada pembawa acara, ada moderator. Makanya kalau tadi panjenengan ngendiko, tidak ada solosing, disitulah tadi sebetulnya mau saya sampaikan. Hanya kan karena ini mengingat pertimbangan waktu Pak, Nyun Sewu, sehingga tadi langsung dari pihak pembawa acara, itu langsung dipersilahkan kepada mereka bertiga selaku penulis. Ngaten nggih? Jadi ngatenlah Pak. Saya tadi malam kan juga tadi pagi kan bilang, saya jamin acara ini kondusif, kemudian tidak ada aksi yang neko-neko dan sebagainya, karena ini pure karena semata-mata kami berangkat dari seorang akademisi. Ngaten nggih? Loh iya. Tadi juga tak sampaikan tentang masalah perizinan dan lain sebagainya itu kan tergantung dari pimpinan. Kalau saya kan memang ngeten lho Pak. Memang ngeten lho Pak.
tadi kan saya sampaikan, kalau misalkan dari pihak kebijakan pimpinan UGM ataupun juga UC, kemudian katakanlah membatalkan sepihak seperti ini, itu sebetulnya kalau dirasa dan juga di logika, justru akan mempermalukan pihak UGM sendiri, baik secara institusi maupun juga secara personal. Karena kan, ngeten. Kalau misalkan kemudian nanti nyon sewu ini saya sampaikan info sama media disiarkan juga. Kalau sampai nanti dari pihak manajemen itu ya katakanlah dalam tanda kutip termasuk mungkin mengintimidasi atau mengintimidasi, nanti sampaikan saja. Karena di sini ada tim lawyer. Acaranya kan juga beda dengan perizinan. Betul. Kami persilakan dari gesto makan minum sambil melayani selesai acaranya. Lho lah nggih. Mila ngeten lho. Betul nggih. Mila ngeten. Betul lah nggih. Mila kan gini. Kalau kemudian tadi kami makan kan awalnya tadi panjenengan semua juga preso gitu. Makan di luar. Kami makan, bahkan saya belum makan siang loh ini. Tadi saya cuma ngopi cok gitu, dan teman-teman tadi Mas Mbok makan dulu, sampai saya itu belum makan. Nah, maksud saya dan juga teman-teman sambil menerima kedatangan teman-teman media, juga teman-teman alumni yang juga sudah saya sampaikan ke panjenengan, Mbok Yau kita di dalam aja makan-makan sambil minum. Makanya tadi kalau jenengan semua mendengarkan, kan tadi saya bilang silakan yang mau pesen makanan silakan. Itu bisa menangkap intensitas yang jauh lebih kuat daripada di ruang warna FGD yang cenderung menyebar ya. Kalau yang di ruang warna HSP itu lebih cenderung terkonsentrasi ke hiu ya, karena hiu. Yang kedua, overlapping detection dengan adaptive thresholding, dan yang ketiga overlapping detection itu diberitahukan pada saya karena tadi malam sekitar jam 23 yang namanya Mas Sinten tadi yang jadi keamanan Mas itu tadi malam kan konfirmasi ke saya dibatalkannya pun saya tuh Kondisi dimatikan listrik di tengah rilis buku. Analisis ilmiahnya ada analisis error label analysis, ada kemudian berperespon sangat dalam mengulas soal digital forensik, kemudian Dr. Tifa akan mengulas soal neuropolitika dan juga tentang behavioral neuroscience ya. Itu semuanya ada, dan buku ini tebalnya jauh di atas dari 500 bahkan buku ini kita lakukan soft launching, tetapi saat ini alhamdulillah sudah datang ke UC Mbak Iskundati sama Mbak Anak kemudian kemarin dari Mbak Aida kan yang terjadi transaksi tanggal 19 nah betul. Dan ketika kampus ini dibuat waktu itu kami atau senior ulang tahunnya di kampusnya sendiri itu kan sangat-sangat bagus, dan itu ternyata kami alami juga sekarang. Tapi insya Allah karena kami niat dengan niat baik ya, meskipun saya tidak menuduh ya, saya tidak menuduh, bahkan kemudian makanya hasil dari ini disampaikan ke manajemen Mas gitu loh. Jadi kan kita perlu ya makanya gini. Nggih, betul. Jadi Mas Bangun gitu. Tadi malam panjenengan menghubungi saya dulu ketika saya sampaikan ini. apa adanya kepada panjenengan gitu, kemudian disampaikan. Nah, yang kemudian patut saya sayangkan dan teman-teman saya sayangkan, kenapa dari pihak panjenengan tadi aja jenengan baru saya telepon. Ngeten Pak, sebentar. Jenengan tadi saya telepon, malah jenengan belum tahu kalau dibatalkan dari UC. Mestinya ngeten lho. Makanya tadi kan saya tanya untuk perizinan, proses perizinan ada enggak? Lho nggih. Sementara tadi malam nyon sewu, saya kan bilang karena saya diberitahu oleh Mbak Tifa yang diamani oleh mereka bertiga, itu juga baru hari Sabtu, Kamis Mas Roy kontak saya hari Sabtu sore, kemudian Mbak Tifa juga Sabtu malam gitu. Makanya saya bilang, memang kaitannya dengan perizinan, saya berpikir seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik. Nggih, toh acara ini ya diselenggarakan oleh kami yang notabene juga alumni UGM. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di sini tidak melakukan orasi atau aksi yang sifatnya unjuk rasa, nggih. Jadi kalau kemudian kemarin yang disampaikan oleh Mbak Aida, nggih, kaitannya dengan konferensi pers, memang betul. Jadi gini Pak, kenapa kemudian kami tarik untuk kami terima di dalam? Karena tadi waktu kami di teras, kan teman-teman media kan belum datang.
Nah, begitu teman-teman media datang supaya tidak mengganggu pengunjung kafe yang lain sehingga kami ajak untuk di dalam. Gitu, Pak. Oke. Nah, kalaupun kemudian tadi kami juga siapkan banner sementara dari pihak manajemen juga melarang, sudah kami gulung. Oke. Sudah kami taati. Ngaten. Dan yang kedua, kalaupun kemudian tadi kaitannya dengan buku harus disingkirkan dulu, ya tadi kami sudah minta. Buku sudah kami minta untuk disimpan aja, Mbak Tifa. Tadi sudah saya bilang begitu. Nah, kalaupun kemudian ini tadi, sebetulnya moderator acara ini saya, ada pembawa acara, ada moderator. Makanya kalau tadi panjenengan ngendiko, tidak ada solosing, disitulah tadi sebetulnya mau saya sampaikan. Hanya kan karena ini mengingat pertimbangan waktu, Pak, Yon Sewu, sehingga tadi langsung dari pihak pembawa acara, itu langsung dipersilahkan kepada mereka bertiga selaku penulis. Ngaten nggih? Jadi ngaten lah, Pak. Saya tadi malam kan juga, tadi pagi kan bilang, saya jamin acara ini kondusif, kemudian tidak ada aksi yang neko-neko dan sebagainya, karena ini pure karena semata-mata kami berangkat dari seorang akademisi. Ngaten nggih. Oh iya. Tadi juga tak sampaikan tentang masalah perizinan dan lain sebagainya itu kan tergantung dari pimpinan. Kalau saya kan Melong ngeten lho, Pak. Melong ngeten lho, Pak. Tadi kan saya sampaikan, kalau misalkan dari pihak kebijakan pimpinan UGM ataupun juga UC, kemudian katakanlah membatalkan sepihak seperti ini, itu sebetulnya kalau dirasa dan juga di logika, justru akan mempermalukan pihak UGM sendiri, baik secara institusi maupun juga secara personal. Karena kan ngeten. Kalau misalkan kemudian nanti Nyon Sewu ini saya sampaikan info sama media disiarkan juga. Kalau sampai nanti dari pihak manajemen itu ya katakanlah dalam tanda kutip termasuk mungkin mengintimidasi atau mengintimidasi, nanti sampaikan saja. Karena di sini ada tim lawyer. Acaranya kan sudah karena kan beda dengan ini. Betul. Kami persilakan dari Gesto makan minum sambil melayani selesai acaranya. Lho nggih. Mila ngeten lho. Betul nggih. Mila ngeten. Betul lah nggih. Mila kan gini. Kalau kemudian tadi kami makan dan kan awalnya tadi panjenengan semua juga preso gitu. Makan di luar. Kami makan, bahkan saya belum makan siang loh ini. Tadi saya cuma ngopi tok gitu. Dan teman-teman tadi Mas mbok makan dulu, sampai saya itu belum makan. Nah, maksud saya dan juga teman-teman sambil menerima kedatangan teman-teman media, juga teman-teman alumni yang juga sudah saya sampaikan ke panjenengan, mbok yau kita di dalam aja makan-makan sambil minum. Makanya tadi kalau jenengan semua mendengarkan, kan tadi saya bilang, silakan yang mau pesen makanan, silakan. Itu bisa menangkap intensitas yang jauh lebih kuat daripada di ruang warna RGB yang cenderung menyebar ya. Kalau yang di ruang warna HSP itu lebih cenderung terkonsentrasi ke hiu ya, tanggal hiu. Yang kedua, overlapping detection dengan adaptive thresholding, dan yang ketiga overlapping detection. Tahunnya di kampusnya sendiri itu kan sangat-sangat logis, dan itu ternyata kami alami juga sekarang tapi insya Allah karena kami niat dengan niat baik ya, meskipun saya tidak menuduh ya. Survival Log Day 1. I am still alive. Survival Log Day 7. Here, temporary. Bahkan kemudian makanya hasil dari ini disampaikan ke manajemen Mas gitu loh. Jadi kan kita belum bicara. ya makanya gini. Nggih, Betul. Jadi Mas Bagut gitu. tadi malam panjenengan menghubungi saya dulu ketika tentang saya sampaikan apa adanya kepada panjenengan gitu, kemudian disampaikan. Nah, yang kemudian patut saya sayangkan dan teman-teman saya sayangkan, kenapa dari pihak panjenengan tadi aja jenengan baru saya telepon. Ngeten Pak, sebentar. Jenengan tadi saya telepon, malah jenengan belum tahu kalau dibatalkan dari UC. Mestinya ngeten lho. Makanya tadi kan saya tanya untuk perizinan, proses perizinan ada enggak? Lho nggih. Sementara tadi malam Nyon Sewu, saya kan bilang karena saya diberitahu oleh Mbak Tifa yang diamani oleh mereka bertiga, itu juga baru hari Sabtu, Kamis Mas Roy kontak saya hari Sabtu sore, kemudian Mbak Tifa juga Sabtu malam gitu. Makanya saya bilang, memang kaitannya dengan perizinan, saya berpikir seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik. Nggih, toh acara ini ya diselenggarakan
diselenggarakan oleh kami yang notabene juga alumni UGM. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di sini tidak melakukan orasi atau aksi yang sifatnya unjuk rasa, nggih. Jadi kalau kemudian kemarin yang disampaikan oleh Mbak Aida, nggih, kaitannya dengan konferensi pers, memang betul. Jadi gini Pak, kenapa kemudian kami tarik untuk kami terima di dalam? Karena tadi waktu kami di teras, kan teman-teman media kan belum datang. Nah, begitu teman-teman media datang, supaya tidak mengganggu pengunjung kafe yang lain, sehingga kami ajak untuk di dalam. Gitu Pak. Oke. Nah, kalaupun kemudian tadi kami juga siapkan banner sementara dari pihak manajemen juga melarang, sudah kami gulung. Oke. Sudah kami taati. Ngaten. Dan yang kedua, kalaupun kemudian tadi kaitannya dengan buku harus disingkirkan dulu, ya tadi kami sudah minta. Buku sudah kami minta untuk disimpan aja Mbak Tifa, tadi sudah saya bilang begitu. Nah, kalaupun kemudian ini tadi, sebetulnya moderator acara ini saya, ada pembawa acara, ada moderator. Makanya kalau tadi panjenengan ngendiko, tidak ada solosing, disitulah tadi sebetulnya mau saya sampaikan. Hanya kan karena ini mengingat pertimbangan waktu Pak, Yon Sewu, sehingga tadi langsung dari pihak pembawa acara, itu langsung dipersilahkan kepada mereka bertiga selaku penulis, ngaten nggih. Jadi ngaten lah Pak. Saya tadi malam kan juga tadi pagi kan bilang, saya jamin acara ini kondusif, kemudian tidak ada aksi yang neko-neko dan sebagainya, karena ini pure karena semata-mata kami berangkat dari seorang akademisi. Ngaten nggih. Oh iya. Tadi juga tak sampaikan tentang masalah perizinan dan lain sebagainya itu kan tergantung dari pimpinan. Kalau saya kan Melong ngeten lho Pak. Melong ngeten lho Pak. Tadi kan saya sampaikan, kalau misalkan dari pihak kebijakan pimpinan UGM ataupun juga UC, kemudian katakanlah membatalkan sepihak seperti ini, itu sebetulnya kalau dirasa dan juga di logika, justru akan mempermalukan pihak UGM sendiri, baik secara institusi maupun juga secara personal. Karena kan ngeten. Kalau misalkan kemudian nanti Nyon Sewu ini saya sampaikan ini sama media disiarkan juga. Kalau sampai nanti dari pihak manajemen itu ya katakanlah dalam tanda kutip termasuk mungkin mengintimidasi atau mengintimidasi, nanti sampaikan saja. Karena di sini ada tim lawyer. Acaranya kan juga beda dengan ini. Betul. Kami persilakan dari Gesto makan minum sambil layani selesai acaranya. Lho nggih. Mila ngeten lho. Betul nggih. Mila ngeten. Betul lah nggih. Mila kan gini. Kalau kemudian tadi kami makan kan awalnya tadi panjenengan semua juga preso gitu. Kami makan, bahkan saya belum makan siang loh ini. Jadi tadi saya cuma ngopi tok gitu, dan teman-teman tadi Mas mbok makan dulu, sampai saya itu belum makan. Nah, maksud saya dan juga teman-teman sambil menerima kedatangan teman-teman media, juga teman-teman alumni yang juga sudah saya sampaikan ke panjenengan, mbok yau kita di dalam aja makan-makan sambil minum. Makanya tadi kalau jenengan semua mendengarkan, kan tadi saya bilang silakan yang mau pesen makanan silakan. Itu bisa menangkap intensitas yang jauh lebih kuat daripada di ruang warna RGB yang cenderung menyebar ya. Kalau yang di ruang warna HSP itu lebih cenderung terkonsentrasi ke hiu ya, kanal hiu. Yang kedua, overlapping detection dengan adaptive thresholding, dan yang ketiga overlapping detection. Ya, jadi ini sebetulnya kita ini sebetulnya ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada Republik Indonesia ke-80 ya, atas kemerdekaan bangsa dan rakyat Indonesia. Tetapi ternyata pada hari yang sama kita semua mendapatkan penjajahan kembali. Ya. Karena memang saya yang melakukan komunikasi dengan pihak UC dan diterima dengan baik oleh manajemennya. Kami diberikan kesempatan untuk melakukan silaturahim ya, berkomunikasi dengan sesama alumni UGM, dan sudah diberikan ruangan di ruang Nusantara. Tetapi tiba-tiba pada malam hari saya mendapatkan WA, katanya siapa yang mengadakan, jadi dari kepolisian dan dari pihak UGM itu menanyakan siapa yang menyelenggarakan dan sebagainya. Saya rasa kalau ada arisan atau apapun yang diselenggarakan di sini juga nggak bakal ditanya seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah inequality before the law ya, yang dilakukan oleh UGM sendiri. Karena beberapa waktu yang lalu di tanggal 26 Juli 2025 itu sebuah acara diselenggarakan di internal menggunakan fasilitas UGM. Bahkan kita juga sudah identifikasi bahwa yang hadir yang mengatasnamakan peserta reuni
Ya, itu pun tidak semuanya orang UGM ya. Kita bisa mengidentifikasi ada beberapa orang di luar UGM yang hanya karena menggunakan baju seragam warna biru dinyatakan sebagai peserta. Padahal itu bukan orang-orang UGM. Kami tahu dengan persis ya siapa orang-orang itu. Tetapi kami sebagai alumni UGM malah dilarang. Dan bahkan hari ini ya, kami sudah patuh ya menerima pembayaran yang kami lakukan hari kemarin di tanggal 17 Agustus 2025. Kami sudah patuh untuk tidak menggunakan ruang tersebut, tidak memaksa untuk menggunakan ruang tersebut, tapi kami menggunakan coffee shop. Karena coffee shop ini kan ruang bebas. Semua orang boleh untuk membayar makanan dan minuman di sini. Dan coffee shop ini setahu kami ada AC-nya dan ada lampunya. Begitu ya. Tetapi ketika kami akan membayar makanan dan minuman yang nanti akan dinikmati oleh tamu-tamu kami. Tetapi kan seharusnya kami juga mendapatkan fasilitas berupa AC dan lampu. Tetapi dengan sangat iya, menurut tragis ya. Iya, ini tragis sekali gitu ya. Intimidatif ini, gitu ya. Intimidatif ini dengan sengaja AC dan lampu dimatikan supaya kita tidak betah di sini. Tetapi teman-teman semuanya, yakinlah ya bahwa kalau acara itu diridhoi Allah, ya, dimanapun kita berada kita akan tetap merasa sejuk. Dan kita meyakini ya bahwa buku putih ini akan menerangi hati semua orang. Ya, ini putih ya. Jadi buku putih ini kami sengaja menggunakan warna putih karena kami ingin menerangi hati semua orang dan kebenaran miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami bertiga menulis buku ini semata-mata bukan karena kami itu akademisi ilmuwan atau yang punya ilmu luar biasa, bukan. Tapi kami bertiga ini alatnya Allah. Ya, kami alatnya Allah saja. Kebetulan Allah memberikan ilmu kepada kami bertiga, ya amanah Allah itu tugas untuk bagaimana ketika Republik ini dipenjarakan dengan pertanyaan yang tak berkesudahan 11 tahun lamanya, bahkan sampai korban dipenjarakan, dikriminalisasi kayak 2 orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan apapun, dipenjara bahkan sampai salah satunya belum juga bebas dari sekarang. Itu ada sebuah penjajahan terhadap hak asasi manusia yang sangat luar biasa. Sekali lagi hari ini pun kita ternyata belum merdeka, teman-teman, ya. Nah, kami hanya sekedar men-sharingkan apa yang menjadi karya kami yang kami mulai sejak tahun 2022 sampai dengan hari ini. Sebuah karya akademik, sebuah karya ilmiah, ya. Karena mengingat waktunya, maka kami putuskan bersama sejatinya 45 karya. Ini 45 karya yang terdiri atas 700 halaman yang kami lakukan bertiga. Sejatinya akan kami publish dalam bentuk jurnal. Sebagian sudah kami publish dalam bentuk jurnal. Tetapi jurnal itu seperti teman-teman semua ketahui, jurnal itu yang membaca itu cuma orang-orang yang punya kepentingan. Lain dari itu ya sudah tersimpan aja di perpustakaan digital tanpa pernah disentuh orang. Tetapi kalau buku ini bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi sepeninggal kami, kebenaran ini sudah kami kunci di buku ini. Sudah kami kunci di buku ini dan menjadi sebuah jejak abadi. Tidak ada siapapun yang bisa menghapus kebenaran-kebenaran secara akademis yang sudah kami tulis dalam buku ini. Dan teman-teman supaya tahu bahwa kami sedang berproses untuk melanjutkan kepada buku yang kedua. Sebab ini sudah 700 halaman, saya sudah sampaikan kepada Mas Roy dan Bang Rismon, kita stop untuk buku yang pertama. Kasihan nanti tidak ada mampu mengganti harga cetaknya kalau buku itu sampai 1.500 halaman. Jadi kami putuskan untuk stop di 700 halaman. Kemudian saat kali ini kami sekarang sedang ongoing untuk riset di buku yang kedua. Dan seterusnya buku yang ketiga. Kemudian ada banyak pertanyaan kenapa buku ini kami berikan judul Jokowi's White Paper ya. Jadi ini saya jelaskan secara filosofi. White paper itu adalah penelanjangan terhadap hal-hal yang ditutupi. Penelanjangan terhadap kebenaran-kebenaran yang selama ini ditutupi oleh sebuah kebohongan-kebohongan yang berwarna hitam. Maka white paper ini ibarat kata seorang manusia yang paling superficial atau paling luar itu ditutupi oleh kulit, yang bisa karena skincare bisa dibikin jadi berubah gitu ya. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam gitu ya. Seperti itu. Kemudian di baliknya ada lapisan lemak, di baliknya lagi ada lapisan otot ya. Habis dari otot itu ada tulang yang warnanya putih. Di tengahnya lagi ada sum-sum tulang. Itulah maknanya dari white paper ya. Makna dari white paper itu. Jadi kita ingin membuka kebenaran seputih-putihnya, teman-teman, kan kebenaran itu warnanya putih, bukan warnanya hitam ya. Anda bisa membaca tulisan, kalau tulisannya dengan kertas hitam kan nggak bisa baca. Tetapi kalau kertasnya putih Anda bisa baca tulisan tersebut. Demikian juga dengan kebenaran tersebut. Jadi kebenaran tidak perlu lampu.
Kebenaran tidak perlu AC. Kebenaran akan menerangi dirinya sendiri, mau begitu dengan apapun. Dan teman-teman juga tahu bahwa kami bertiga RRT ini 3 dari 12 orang yang sekarang ini dalam kondisi sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Apakah kami takut? Tidak. Kami tidak takut. Buktinya salah satu buktinya kami terus membuat karya ini. Ya, kami sekarang posisi sebagai terlapor dan sedang menunggu untuk dilakukan pemeriksaan. Ya. Kalau jadi, ya. Kalau lanjut, kalau dia nekat, orang itu nekat mau mengkriminalisasikan kami, supaya tahu bahwa buku ini akan beredar dengan cepat di bulan Agustus 2025 ke 25 negara. Unstoppable. Unstoppable. Kebenaran jika dia sudah membuka dirinya, sudah melahirkan dirinya sendiri, tidak bisa lagi ditutup dengan apapun. Ya, bahkan cuma sekelumit penjara itu tidak akan bisa membungkam kebenaran itu. Ya, jadi andai kata Allah mengizinkan kami, katakanlah mencicipi tahanan, ya, kebenaran yang ada dalam pikiran kami sudah terbuka keluar, sudah dibawa oleh orang-orang yang memegang buku ini. Ya. Dan buku ini tidak hanya terbit secara analog, tetapi juga terbit secara digital. Ya, itulah makna kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuka, tepuk tangan semua dong. Ya. Jadi ketika kebenaran itu sudah mengeluarkan dirinya, dia sudah tidak ada lagi yang bisa untuk membungkamnya. Walaupun itu cuma rektor UGM yang mematikan AC, yang menyuruh memerintahkan mematikan lampu. Tidak ada lagi, tidak ada. Mereka yang kepanasan, bukan kita di sini. Mereka yang hatinya gelap sehingga mereka masih butuh lampu. Ya. Mereka berpikir bahwa kalau kita sudah nggak dapat AC, kita sudah nggak dapat lampu, kita nggak betah. Nggak, justru mereka yang kita buat tidak betah. Ya. Baik, nah kemudian teman-teman ini apa namanya anatomi dari buku ini ya teman-teman. Ini 700 halaman. Ini adalah dummy. Buku aslinya jauh lebih indah teman-teman. Ya, kami buat menjadi 2 versi. Yang pertama adalah versi collection ya, versi collection karena kami harapkan bahwa buku ini akan berada di perpustakaan rumah masing-masing dari semua orang, semua rakyat Indonesia. Ada di perpustakaan setiap universitas, ada 4.000 universitas di seluruh Indonesia, ada di pesantren-pesantren, ada di sekolah-sekolah, ada di mahat-mahat, ada di ruang-ruang pendidikan semuanya. Sehingga semua rakyat Indonesia memiliki hak untuk melihat kebenaran dari siapa sesungguhnya Joko Widodo dan siapa sesungguhnya, seperti apa sesungguhnya latar belakang pendidikan yang kami teliti kebenarannya melalui jalur ilmiah dan akademis ya. Dan kemudian untuk saya sendiri, saya memberikan tambahan yang tadi sudah diapresiasi oleh Dr. Muhammad Taufik ya, beliau adalah ahli pidana dan ketua hukum. Presiden Asosiasi Ahli Pidana. Presiden Asosiasi Ahli Pidana ya. Saya sampaikan pada penelitian saya terkait dengan neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah ilmu otak yang melakukan penelitian terhadap para politis lah seperti itu ya. Nah, jadi memang ada sebuah kesulitan ya, walaupun memang langka sekali ya. Karena memang langka sekali ya, ada seorang presiden atau raja atau perdana yang memasukkan ijazahnya itu langka sekali ya. Tetapi ini adalah sebuah sebuah fakta sejarah di dunia, tidak cuma di Indonesia. Maka ternyata ilmu pengetahuan sudah memberikan solusi. Sebab kalau kita tahu ya bahwa ada seorang penguasa yang melakukan pemalsuan terhadap ijazah, kan kita satu adalah sebuah dokumen publik. Ya, ketika ijazah itu sudah didaftarkan oleh dia untuk menjadi menjabat publik, maka dokumen itu adalah dokumen publik ya, yang layak untuk kita lihat bersama ya, karena dia mendapatkan gaji fasilitas selama ini jadi uang pajak rakyat dari darah dan keringat kita, maka kita punya hak sepenuhnya untuk bisa melihat ijazahnya. Tapi sebenarnya dengan hari ini sudah ada korban krimin yang dikriminalisasikan, dihancurkan keluarganya, dihancurkan segala kehidupannya pun dia masih tetap tidak mampu untuk menunjukkan ijazahnya. Ya, maka kita duga ijazahnya memang tidak ada, begitu ya. Tetapi ya dugaan itu harus
harus dibuktikan secara ilmiah. Maka buku ini dan adik-adiknya akan membuktikan ya kebenaran atau validitas dari jasa. Mohon izin saya bicara dulu ya. Nah, sekarang dari ilmu saya, ada sebuah ilmu yang ini menjadi sebuah hukum yang responsif. Nanti Pak Dr. Taufik akan menyampaikan apa itu hukum responsif. Karena hukum itu sebagaimana juga dengan ilmu yang lain, termasuk ilmu kedokteran, ilmu digital forensik, ilmu telematika itu bersifat dinamis. Jadi hukum itu harus mengikuti kemajuan zaman, termasuk yang namanya sebagai remote forensic analysis. Remote forensic analysis itu bisa kita gunakan dengan kajian neuropolitika, bagaimana perilaku yang seorang pejabat atau seorang presidennya bisa kita lihat. Dari video-video, dari foto-foto, itu kita bisa lakukan kajian secara neuropolitika. Ya, apakah dia itu dengan perilakunya, dengan kata-katanya, dengan narasinya, dengan pidato-pidatonya, dengan bahasa tubuhnya, itu pantas ya memiliki ijazah sarjana. Itu ada ilmu yang membuktikan, dan ini saya tulis di buku ini. Ya, jadi si orang lulusan SD itu punya body language yang berbeda dengan lulusan SMP atau SMA. Orang lulusan SMP atau SMA itu berbeda body language-nya dengan bagaimana dia melakukan narasi, bagaimana dia memilih kata-kata yang dia sampaikan, itu dengan sarjana. Dan ini ilmunya. Kita bisa melihat itu, sehingga ilmu remote forensic analysis ini menjadi sebuah ilmu pendukung. Kalau kita tidak mampu untuk melihat dokumen-dokumen asli itu ya. Kemudian supaya diketahui juga bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Barreskrim bahwa dengan penghentian penyelidikan karena kami waktu gelar perkara khusus itu menggunakan dokumen sekunder, itu salah besar. Ya, salah besar. Sebab di dalam ilmu yang baru, dokumen analog ya, dokumen-dokumen yang difoto oleh Barreskrim itu levelnya cuma level 3. Levelnya cuma level 3, karena sekarang itu kita bisa menggunakan yang disebut sebagai chain of custody ya. Bagaimana justru karena sekarang ini udah dunia virtual, dunia digital, maka digital ya exposure itu bisa. Itu bahkan level 1 gitu. Bahkan level 1. Jadi kita tuh tidak perlu sebetulnya untuk bisa memastikan kebenaran ijazah itu, nggak perlu untuk melihat ijazah analognya, karena teknologi memungkinkan untuk itu. Dan Anda bisa sangat puas membaca kuliah dari sahabat saya Dr. Rizwan Syahnipan, dan dengan sangat murah hati memberikan 11 teknik untuk bisa memastikan sebuah gambar digital ya, kita bisa melakukan analisis dengan sangat mudah. Dan terakhir dari saya adalah kami juga mengundang call on proposal ya. Jadi artinya buku ini sangat mungkin untuk dikembangkan untuk para mahasiswa S2 dan S3.